Ya, ini yang tengah hangat sekarang dibahas karena Mhm. kadang-kadang ada rombongan pesepeda yang menguasai jalan. Bahkan kemarin Jalan juga umum ya, bukan jalur betul, sepeda kemarin ya? juga viral ada pesepeda motor Mhm. yang memberikan simbol kesal kepada para rombongan pesepeda tersebut. Nah, kita bahas lebih dalam pemirsa terkait polemik pesepeda di ibu kota. Bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Selamat siang Pak Agus. Jadi sebenarnya yang salah ini di mananya? Masih ada pelanggaran. Sebenarnya sudah ada jalurnya. Apa yang salah? Apakah letak jalurnya, kondisinya, atau memang sosialisasinya kepada para pesepeda yang masih kurang, Pak Agus? Pak Agus? Ya, suaranya nggak jelas Anda. Ya, Pak Agus, sudah jelas suara saya? Nah, sudah sekarang. Ya, gimana? Pak Agus, sebenarnya masih banyak pelanggaran para pesepeda yang keluar dari jalur yang sudah disediakan. Apa yang salah? Apakah sosialisasinya atau apanya, Pak? Salah otak kita. Karena begini, pemerintah itu menyediakan jalur sepeda itu untuk transportasi dan santai, bukan untuk sepeda sport. Ya kan? Kalau yang road bike itu adalah sepeda sport, dia harus kencang. Minimal itu atau rata-rata bisa 50 km per jam. Nggak bisa di jalur sepeda. Jalur sepeda itu untuk santai, untuk transportasi. Itu di seluruh dunia disiapkan begitu. Kalau yang high speed begitu bisa di velodrome atau khusus ada pengawalan. Dan biasanya di jalan-jalan yang sepi, bukan tengah kota yang padat seperti Jakarta. Jadi kalau mau untuk mereka yang pakai road bike itu ya hari Minggu lalu ada pengawalan atau ada rencana menggunakan jalan layang non tol itu ya pakai itu jam berapa sampai jam berapa. Tidak bisa sembarangan ke jalan karena itu mengganggu masyarakat yang lain. Karena jalan itu digunakan oleh semua pengguna transportasi darat. Baik, Pak Agus, ini kemarin sempat viral, ini ada foto viral antara pemotor dan pesepeda jenis road bike yang melaju di jalur cepat ini. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Ya itu salah memang sepeda. Kan kita ini sama gilanya. Dulu ketika road bike belum ada, motor memang ngaco. Sampai sekarang pun masih ngaco. Nanti lalu motor merasa terganggu oleh road bike. Sama aja. Jadi itu kan saling menginjak. Makanya sebelum terjadi gesekan sosial di jalan, road bike itu tidak bisa digunakan di jalan raya di kota. Kecuali dengan pengawalan khusus. Karena jalur-jalur sepeda yang disediakan oleh Pemprov itu jalur sepeda untuk transportasi untuk santai. Di seluruh dunia begitu. Coba lihat di Eropa yang banyak sepedanya. Nggak ada road bike jalan kencang di pasar, di keramaian di kota. Nggak ada. Biasanya mereka ke jalur luar kota dan biasanya ada pengawal. Karena biasanya mereka bergerombol kan di atas 10 orang. Kalau sendirian nggak apa-apa. Ini selalu bergerombol. Dan sekali lagi road bike itu sama dengan kayak moge. Kan itu barangnya rata-rata mahal yang dipakai. Mungkin di atas 100 juta, jarang yang pakai road bike yang murah. Nah ini kan jadi juga persoalan sosial nanti. Baik, ya. Artinya ini memang penerapan jalur sepeda ini sudah salah atau harusnya seperti apa sih, Pak Bukan jalur Agus? sepeda itu untuk transportasi. Mhm. Itu non motorized vehicles itu sepeda untuk transportasi mau ke kantor, mau sekolah, atau untuk sepeda santai, bukan untuk road bike. Karena road bike itu jalannya cepat. Coba lihat kalau yang pakai road bike pasti itu rata-rata 50 km per jam dan itu cepat dan tidak bisa di jalur sepeda. Pasti dia nabrak-nabrak, makanya ngambil jalur kendaraan. Dan disitulah akan ada gesekan dengan pemotor. Pasti itu. Baik. Nah, kalau artinya ini kan ada wacana untuk sanksi begitu bagi pesepeda ini. Sanksi yang Ya memang harus. tepat seperti apa, Pak? Ya harus, karena di negara yang beradab, pelanggaran-pelanggaran itu ada sanksinya. Terserah mau sanksi administrasi yang berupa denda atau sanksi-sanksi lainnya. Tapi itu harus ada pengaturan. Kita kan bukan di hutan, semua bisa tumplek di situ. Nanti beca juga silakan masuk loh. Artinya harus ada, kita jalan ini sama-sama kita gunakan lah. Dan karena kecepatan mobil itu cukup tinggi, kemudian ditambah dengan motor yang juga tidak ada etikanya ketika mengendarainya, ditambah lagi road bike, seperti apa itu? Tentu yang paling rawan adalah road bike karena dia kecil begitu ya. Dan nanti biasanya kalau yang nabrak yang besar itu yang salah yang besar, kayak motor nabrak road bike itu yang salah pasti motornya. Kemudian motor kena mobil, ya pasti salah mobilnya. Truk kena mobil, truknya yang salah. Jadi itulah yang dipakai patukan hutan rimba di kita. Nah ini yang harus diatur.
Baik, terima kasih Pak Agus, pengamat kebijakan publik sudah bergabung bersama kami di Anyu Siang.